Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu Bapak dan Ibu semuanya. Bertemu kembali dengan Ang Obed dalam rangka kita belajar bareng-bareng untuk mempersiapkan PAT. PAT kita akan menggunakan Google Form Bapak dan Ibu. Nanti link template Google Formnya akan saya kirimkan ke WA Bapak dan Ibu semua. Nanti bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu, link WA nya ini sudah saya sharekan publik, jadi siapapun yang punya link ini bisa mengedit. Karena ini template Bapak dan Ibu, mohon hati-hati ketika pertama kali diklik dan terbuka seperti ini, maka sebenarnya ini berada di drive sekolah, jadi jangan diapa-apain dulu. Langkah pertamanya pastikan Bapak dan Ibu sudah login di Google. Jadi kalau belum login maka masih akan seperti ini, dan kita akan coba login. Sini akan saya gunakan akun saya. Nah, kalau sudah login maka ada profil picture kita di sini. Ini tetap Bapak dan Ibu masih ada di drive-nya sekolah. Jadi dari manapun dan siapapun yang punya linknya, begitu diklik yang terbuka itu aslinya file itu file master yang ada di drive-nya sekolah. Jadi tolong jangan diapa-apain dulu. Langkah pertamanya pastikan sign in. Ketika sudah login maka ada titik 3 di pojok kanan atas, kita buat kopiannya, make ke copy. Nah, sini terserah Bapak dan Ibu mau rename atau tidak. Jadi secara defaultnya dia akan punya nama copy of, salinan dari, kira-kira seperti itu. Kalau mau diubah langsung kita ubah, misalnya ini template PAT Manela pelajaran fisika Kurniadi. Ini akan disimpan di drive-nya kita, bukan lagi drive-nya sekolah, karena kita sudah login di akun Google kita. Jadi ketika kita oke kan, maka akan terbuka form yang tadi, tetapi bukan yang berada di drive-nya sekolah ya, tapi ini sudah ada di drive kita dan namanya pun sudah berubah. Jadi drive aslinya ini, form aslinya ini form yang sudah ada di drive kita. Nah, kemudian ini master yang punya sekolahnya ditutup saja. Nah, kita konsentrasi di template yang sudah ada di drive kita. Untuk meyakinkan bahwa betulkah ini sudah ada di drive kita, Bapak dan Ibu bisa buka Google Drive-nya. Buka misalnya di sini. Klik di My Drive. Biasanya kalau yang baru terbuka itu ada di atas. Nah, ini dia makhluknya. PAT Manela Fisika Kurniadi. Nah, maka kita sudah yakin bahwa ini sudah ada di drive kita, bukan lagi yang kita utak-atik itu, bukan lagi yang ada di drive-nya sekolah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kenapa kemudian perlu sampai dengan seperti ini? Ini sebagai upaya saja supaya Bapak dan Ibu tidak membuatnya dari nol, karena ini kegiatan resmi dan atas nama lembaga, jadi saya ingin bentuknya itu seragam. Secara template ini kopnya itu seragam seperti ini.
Jadi sudah siapkan sejumlah 35 soal pilihan ganda dan 5 uraian. Tetapi bukan hanya itu saja Bapak dan Ibu. Kalau diperhatikan di sini, ini teman-teman yang biasa pakai Google Form pasti rada-rada mikir kok ini sectionnya sampai dengan 32. Lihat ini section 1 sampai 32. Jadi di section pertama nanti di sini akan muncul mata pelajaran dan kelas berapanya. Kita akan wajibkan peserta PAT untuk login. Email addressnya akan dikumpulkan. Ini antisipasi dari EPJJ, pengalaman EPJJ kemarin. Ada siswa yang bisa mengerjakan lebih dari 1 kali. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan bisa diminimalisir. Ini token atau password, terserah nanti bisa Bapak dan Ibu ganti menurut keinginan Bapak dan Ibu masing-masing. Di sini tokennya ini yang saya tuliskan. Kemudian kalau siswa salah, saya isikan seperti ini pesannya nanti. Kemudian seksi 2 itu, bagian 2 itu kelas tingkatan. Di peserta akan ditanyakan ente kelas berapa, kelas 10 maka akan klik 10, kelas 11 akan klik 11. Selanjutnya ke bagian program. Nah sekarang kalau kelas 10 atau kelas 11 program apa? Program MIPA yang PS kalau kelas 10. Kalau kelas 11 MIPA, 11 IPS. Lanjut. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Sekarang kelasnya lebih spesifik lagi. Kelas mana? Oh, saya kelas 10 MIPA 1. Maka pilih 10 MIPA 1 dan seterusnya. Ini kalau kelas 11. Ini yang kalau kelas 11 IPS. Dan ketika anak memilih misalnya ternyata adalah anak kelas 10 MIPA 1, maka namanya tidak usah diketikkan. Begitu ada bagian untuk mengisikan nama peserta, nama anak itu sudah ada di sini. Supaya lebih jelasnya nanti kalau dipraktekkan kira-kira bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika kita preview, ada tombol preview di sini. Nah, maka wujud aslinya begini. Emailnya kita isikan, tadi tokennya adalah dalam kapital semua seperti ini. Kemudian kita next. Kalau tokennya betul maka akan dilanjutkan. Kemudian kelas berapa? Kelas 10. Next. Program apa? 10 MIPA. Nah, next lagi. Sekarang kelasnya. Nah, kelasnya tinggal klik saja Bapak dan Ibu. Misalkan 10 MIPA 2. Di next kan lagi. Namanya siapa? Nah, maka daftar nama anak kelas 10 MIPA 2 itu sudah ada di sini. Anak tinggal milih. Jadi tidak bisa anak pakai nama yang macam-macam karena namanya sudah semuanya hanya yang tersedia di sini. Misalkan saya adalah Abi. Nah, kemudian saya pilih Abi dan next. Nah, mulai ke pertanyaan. Ini soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, saya contohkan soalnya seperti ini. Di anak nantinya tinggal jawab siapakah nama ibu dari Kang Baridin, Mbak Wangsi. Siapa nama bapaknya Suratmina, ya Bapak Dam. Terus diisi. Di sini sudah disediakan sampai dengan template-nya itu sejumlah 35 soal pilihan ganda. Kalau diisi semua, kemudian kita next kan akan dilanjutkan ke soal yang berbentuk uraian dan seterusnya. Itu sekedar pengenalan bentuknya seperti apa, template untuk PAT berbasis Google Form yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita. Oke, kita tutup lagi. Ini previewnya, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, maka Bapak dan Ibu, seksi 2 sampai seksi 30 itu isinya adalah seperti ini. Kelas dan daftar nama kelasnya. Kita rolling terus saja ke bawah sampai ke pertanyaan. Masih panjang karena semua kelas namanya saya inputkan, jadi Bapak dan Ibu tidak usah bingung-bingung. Nah, di sini sudah ke pertanyaan soal pilihan ganda. Ini apa sih? Ini tak.
delete sih. Nah, seperti ini. Ini Bapak dan Ibu kalau mau edit tinggal diklik di sini, kemudian ketikkan atau copy paste dari Microsoft Word. Misalnya Bapak dan Ibu sudah nyusun soalnya dari Microsoft Word, kemudian tinggal copy, pastekan di sini. Optionnya pun demikian. Tinggal copy dan pastekan di sini dan seterusnya hingga sampai 35 soal pilihan ganda. Loh, gimana kalau kemudian mau lebih dari 35? Ya tinggal ditambahkan di bagian pilihan ganda yang paling akhir. Nah, ini kan sudah uraian nih, sudah bagian uraian. Akhir kita tempatkan di sini kursornya, kemudian ini ada tanda plus. Kalau mau sampai 50 soal pilihan ganda pun mangga, silakan. Oh, misalnya Bet saya sih maunya pilihan ganda semua saja, uraiannya nggak usah, monggo. Berarti tinggal bagian soal uraian ini atau section yang 32 ini tinggal di delete saja. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu untuk pengenalan bentuknya. Nah, sekarang kita dari awal lagi Bapak dan Ibu ya. Langkah pertama ketika kita mau edit di sini, misalnya saya ngajar fisika kelas 10 misalnya. Di sini judulnya saya ganti dengan PAT Manila 2019-2020 Fisika 10 MIPA. Jadi template-nya begini Bapak Ibu ya, supaya kita seragam. Baru untuk kemudian nama bagian yang pertama atau section 1 kita isikan mapel plus kelas. Berarti di sini adalah Fisika 10 MIPA. Terus, jadi tidak usah simpan-simpan Pak Ibu, karena memang semuanya kalau di Google itu otomatis tersimpan secara periodik. Untuk token Bapak dan Ibu silahkan ganti sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Dan untuk pesannya manakala salah pun silahkan diganti sesuai dengan keinginan. Misalnya, belum tahu ya tokennya, tanya sama mantan gitu. Nah, misalnya begitu. Atau yang lainnya, monggo silahkan. Nah, untuk kelas tingkatan Bapak dan Ibu di bagian 2 ini sekedar mempertanyakan ke peserta, ente kelas berapa? 10 atau 11. Maka biarkan seperti itu, jangan diedit. Kemudian untuk pertanyaan program pun biarkan sampai dengan di sini. Kemudian untuk pilihan kelas pun biarkan, kecuali mapel-mapel yang khusus. Contoh, kalau fisika itu hanya kelas MIPA, tetapi sebenarnya sih nggak diapa-apain juga nggak apa-apa. Maka ini sebenarnya bagian ini nggak perlu, tapi kan tidak bakal dipilih juga oleh anak. Jadi kalau saran saya biarkan saja. Terus baru kita mulai edit di seksi atau bagian ke 30. Di sini nggak mulai proses pemindahan soal atau pengetikan kalau memang Bapak dan Ibu startnya dari awal ngetik langsung seperti itu. Mungkin beberapa teman sudah bisa menggunakan add-on atau pengaya seperti form builder. Jadi kalau menggunakan form builder itu dari Google Doc langsung bisa kita tarik menjadi poin-poin soal tanpa harus copy paste atau ketik ulang. Mangga, kalau mau pakai form builder mulainya dari sini. Form buildernya dijalankan mulai dari sini. Yang pertanyaan dari bagian 31, pertanyaan pertama ini di delete saja semuanya sampai bawah. Kemudian form buildernya dijalankan, maka nanti soal yang akan ditransferkan itu oleh form builder startnya akan mulai dari sini. Itu untuk yang sudah biasa pakai form builder.
Nah, bagaimana kalau kemudian yang tidak terbiasa menggunakan form builder? Maka caranya ya copy paste. Dikopikan dari Word, pastekan di sini, kopikan dari Word, pastekan di sini, dan seterusnya. Nah, ini kan soal yang berbentuk teks. Bagaimana kemudian kalau soalnya bentuk persamaan, rumus, ekuasi, gambar, dan lain sebagainya? Google Form menyediakannya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang sudah biasa sih pasti bisa. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada menu untuk menambahkan gambar. Kalau mau pertanyaannya dalam bentuk gambar, saya harus ambil contoh melihat tanda. Saya carikan soal. Soalnya misalnya ini contohnya adalah yang kira-kira banyak gambar pelajaran apa ya? Nah, matematika peminatan misalnya. Nah, ini hampir gambar wujudnya. Nah, Bapak dan Ibu mau tidak mau akan lebih nyaman kalau kita gunakan gambar yang kita uploadkan. Contoh ini kan tidak bisa kita copy paste kan di Google Form. Cara paling mudahnya adalah menggunakan snipping tool. Snipping tool di semua Windows ada, Bapak dan Ibu. Keluarkan snipping toolnya, kemudian kita ambil soal nomor 8 ini. Nah, ini kita simpan di folder mana? Misalnya ini coba 8. Kita simpan, sudah ada di folder gambar tadi. Sekarang kita balik lagi, misalnya kita ambil dari upload, karena ngambil dari komputer kita. Tadi kita namakan coba 8. Nah, ini dia filenya, ekstensinya PNG. Kita tunggu ya, loading upload dulu. Nah, maka bentuknya kan begini. Tinggal di setting ke opsinya. Berhubung tadi opsinya bentuknya angka, maka gampang tinggal kita artinya juga beberapa sepertinya karena pecahan akan susah, tapi kita coba kita tes. Kalau dipastikan di sini hasilnya jelek, apa itu sangat tidak recommended. Maka kita harus gunakan ini opsi 8A. Kita simpan, coba 8A. Artinya ini kita file uji coba soal nomor 8, opsinya A. Kira-kira demikian. Kita simpan, kemudian kita capture juga untuk yang B dan seterusnya. Kita kasih nama coba 8B dan seterusnya, anggap saja sudah sampai. Maka ini dihapus, kemudian kita pilih gambar, terus coba 8A. Tunggu dulu ya, kemudian ini coba 8B, harusnya itu tidak. Loading lagi. Nah, sudah, anggap saja sudah. Caranya seperti tadi Bapak dan Ibu, untuk soal yang kira-kira wujudnya itu tidak bisa kita ketikkan ulang. Pun demikian Bapak dan Ibu, untuk soal yang berbentuk tabel atau poin-poin berbentuk poin-poin, soalnya itu mohon jangan diketik ulang di Google Form ini, karena memang tampilannya akan sangat beda sekali. Sebentar, saya carikan misalnya mana ya, ini PKN. Saya carikan soal yang bentuknya pointer. Bentuknya itu kayak pernyataan. Nah, ini dia kayak begini nih.
tidak bisa kita blok kemudian kita copy dan pastekan di sana. Mari kita coba dulu. Ini saya copy, kemudian saya pastekan misalnya jadi nomor yang ini. Ctrl V, paste. Nah, maka bentuknya kan jadi seperti ini, Waduh. Jangan berharap kalau menggunakan teknik copy paste itu kemudian nanti bentuknya jadi numbering juga seperti ini, tidak. Nah, maka bagaimana supaya tampilnya tetap rapih dan terstruktur seperti ini? Lagi-lagi Bapak dan Ibu gunakan snipping tool. Maka soal ini secara keseluruhan saya jadikan gambar. Kita pilih sampai sini, kemudian kita save. Ini misalnya soal nomor 9, maka coba 9 seperti itu. Sehingga daripada bentuknya kayak begini, anak bacanya puyeng, bahkan ini tanpa spasi dan seterusnya, ini presiden 3 titik. Maka lebih baik kita jadikan si soal itu berbentuk menjadi gambar. Caranya piye? Ya kaya tadi, dipakai aplikasi namanya snipping tool. Setiap Windows ada, Bapak dan Ibu cari saja. Kalau nggak ada, searching di sini. Nah, kalau gambar ini seolah-olah hasil ketikan, padahal ini tuh bentuknya, wujudnya adalah gambar. Nah, begitu. Untuk soal-soal yang bentuknya khusus. Nah, apa lagi? Kunci jawaban, set kunci jawaban. Di template yang nanti akan dibagikan ke Bapak dan Ibu, itu sudah di set kunci jawaban. Jadi kalau diklik di salah satu pertanyaan, sini ada tanda checklist, maka ini adalah kuncinya. Dan berapa poinnya ini ada di sini. Jadi sudah di set di templatenya, karena jumlah soal pilihan gandanya 35 dan uraian 5, maka pilihan ganda itu satu soalnya punya poin 2, sehingga skor maksimal untuk pilihan ganda itu 70, 35 kali 2, dan soal uraiannya akan bernilai total 30, sehingga kalau ada 5 soal uraian maka satu soalnya punya poin 6. Ini soal uraian, kita cek klik. Nah, ini poinnya adalah 6, sehingga total secara keseluruhan poinnya adalah 100. Kira-kira demikian. Nah, karena sudah disettingkan Bapak dan Ibu sampai dengan ke kuncinya, ini hanya sekedar untuk mengingatkan. Saya yakin sebenarnya yang sudah terbiasa sih maka bisa pasti. Saya sudah kadung menempatkan kuncinya itu hampir semuanya di A. Bapak dan Ibu ketika sudah mulai nggarap soal untuk PAT, hati-hati kuncinya disesuaikan. Jangan sampai ngikuti template semuanya A semua, jangan. Ini pindahkan. Kalau mau saya ganti misalnya answer key, tak pindahin jadi ini misalnya, ini dibuang, maka halo Bandung kuncinya. Kalau sudah selesai dan maka soal ini sudah berubah menjadi kuncinya adalah yang C atau halo Bandung, tapi kan tidak sesuai. Nah, ini sebenarnya sudah saya contohkan Bapak Ibu. Kalau soalnya berbentuk bait, puisi, lirik lagu dan lain sebagainya itu seperti ini, kayak yang tadi kita gunakan ketika soalnya berbentuk numbering. Ini saya kembalikan lagi dulu karena memang kuncinya adalah ini. Begitu pula nomor-nomor yang lainnya pun kuncinya sudah di set semuanya. Dan kalau tidak salah ingat, saya set kuncinya itu selalu ada di opsi 1. Bagaimana kalau kemudian soalnya pilihan ganda semua, jumlahnya 50, ya tetap poinnya 2. Karena nanti kita akan selalu berusaha total poinnya adalah 100 supaya gampang langsung jadi nilainya. Kalau soalnya 40 ngobet priben, ya berarti 2,5, maka satu soalnya itu poinnya 2,5, sehingga tetap total poinnya adalah
100. Mangga itu mah terserah Bapak dan Ibu. Ketika sudah selesai, semuanya sudah dicek, sudah rapi, soalnya sudah enak, poinnya pun sudah kita teliti, kita pastikan totalnya bernilai 100. Bahkan kita sampai dengan lihat previewnya, coba sih pengen lihat bagaimana hasilnya. Ini tombol previewnya. Nah, diperiksa lagi, diisi terus. Sudah, maka ini sudah selesai, sudah tersimpan di drive Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana setornya ke panitia PAT? Panitia PAT akan membuat Google Form khusus pengiriman file, form kirim. Sekolah akan buat seperti ini. Ini kalau di preview begini bentuknya. Bapak dan Ibu tinggal ikuti petunjuk di form. Nanti akan ada nama, mapel, kelas, si pembuatnya siapa. Kemudian di ujung pasti akan ada silahkan upload file Google Form yang sudah Anda buat. Tinggal ditambahkan di sini. Awas, pastikan karena kita sudah punya file Google Form itu ada di drive, bukan di komputer, bukan di hard disk komputer. Maka kita pilih jangan upload tapi pilih drive saya di Windows yang ini. Saya ulang dulu, misalnya kemudian tambahkan file, maka secara default dia akan ada di upload. Maka kita pindahkan ke drive saya. Drive saya itu artinya drive-nya kita masing-masing, drive-nya Bapak dan Ibu masing-masing. Maka nanti di sini akan muncul form mana yang mau dikirimkan. Karena ini menggunakan akun sekolah, maka semuanya formnya form sekolah. Kira-kira demikian. Kalau ini akun yang digunakan akun Bapak dan Ibu, maka adalah semua file yang ada di Google Drive-nya Bapak dan Ibu akan muncul, termasuk form yang barusan. Form yang barusan itu yang mana? Yang ini. Atau kalau di sini, nah ini dipilih, kemudian dikirimkan. Selesai tugas Bapak dan Ibu. Kemudian klik tombol kirim, beres. Tinggal nanti akan ada tim khusus untuk finishing, editing, dan konfirmasi ulang Bapak dan Ibu. Demikian di saat penyusunan tutorial ini sudah menunjukkan pukul 2:30 wis sore, wayahe makani lele. Bapak dan Ibu, selamat masak ibu-ibu, selamat jentel bapak-bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.